أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالى وبعد Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Amanah. As'adakumullah hayatakum fid dunya wal akhirah. Mari sama-sama kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerahnya dengan meningkatkan ketakwaan. Dan terus kita berusaha menyempurnakan ibadah kita. Karena kita hidup di dunia ini kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kami ciptakan, tidak saya ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk memperhamba diri kepadaku, kata Allah. Jadi jangan sampai sia-sia hidup kita. Dan terus kita tingkatkan keikhlasan. Karena orang yang mendapatkan ketenangan hidup di dunia adalah karena ikhlas. Ikhlas, maka tawakal tinggi kepada Allah. Tidak tertipu dengan kesenangan dunia. Karena biar bagaimanapun wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kesenangan dunia itu, kehidupan dunia kesenangan yang menipu. Tidak ada akan puas. Tapi Allah memberikan kewajiban kita sholat, zakat, puasa dan haji sehingga kita mampu mengendalikan diri dari tipuan-tipuan dunia. Orang yang sholat dan zakat itu mulai hilang rasa keluh kesah hidup di dunia. Maka bisa sabar dan bersyukur. Bersyukur dan sabar akan menempel. Tapi kalau sholatnya setia, istiqomah, sebagaimana firman Allah, naluri dasar manusia halu'a, keluh kesah. Ya, itu sifat bawaan. Innal insan khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kejahatan, kesulitan, gelisah, mengeluh, tidak sabar. Wa idza massahul khairu manua. Begitu ditimpa kebaikan, duit banyak, kikir, jadi pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang sholat yang mana? Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang setia dengan sholat. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum. Yang kedua zakat. Kalau udah sholat dan zakat dilaksanakan, mulai hilang keluh kesah, hati tenang, duit yang dimakan juga halal karena dibersihkan dengan zakat. Orang yang hatinya bersih akan ketemu dengan Quran, dengan agama Islam. Kalau hatinya kotor karena makanannya kotor, sulit untuk memahami Al-Quran. Maka Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lidini hanifa. 30. Arahkan wajahmu kepada din yang lurus, fitratullah, fitrah Allah, bikinan Allah. Alladzi fataran nasa jami', yang menciptakan manusia.
Jadi kalau hati manusia bersih, klop dengan Islam. Hati manusia bersih, klop dengan Al-Quran. Karena Quran tidak bisa disentuh kecuali dari orang-orang yang dibersihkan. La yamassuhu illal mutahharun. Bersih hatinya, bersih fisiknya. Ini harus jadi paham. Kita udah mungkin 1000 rakaat lebih kita sholat. Ada yang lebih tua, lebih banyak lagi. Puasa juga udah puluhan hari, tapi masih keluh kesah, masih gelisah, masih ada iri, dengki, masih ada persaingan tidak sehat, masih ada cemburu, masih ada gelisah, kurang ikhlas. Karena kurang ikhlas. Maka dari itu, sisa umur kita ini sekarang, coba betul-betul kita harus tinggalkan segala perbuatan setan. Ya. Kemudian kembali kepada Allah. Akan mendapat berita gembira. Senang hidup di dunia, bahagia gembira hidup di akhirat. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Zumar artinya segerombolan orang yang digiring. Mau digiring ke neraka atau surga? Firman Allah berbunyi, walladzina jatanabut taghut. Orang-orang yang menjauhi tagut. Tagut itu ya, diartikan setan, diartikan pemimpin yang zalim, diartikan ya semua yang melampaui batas kebenaran dalam mengatur. Dari togo, idhab ila fir'auna togo, maka menjadi tagut. Sifatnya tagut. Musa diperintahkan pergi kepada Fir'aun karena melampaui batas. Maka orang-orang yang menjauhi togut untuk mengabdi kepada togut, menyembah togut, wa anabu ilallah, dan kembali taubat kepada Allah, lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Fabasyir ibadi, kata Allah. Terus sebarkan, kasih kabar gembira kepada hamba-hambaku. Ketika dia terus berusaha meninggalkan segala pengaruh setan, ya, maka ada kabar gembira. Bagaimana cara meninggalkan pengaruh setan, meninggalkan togut, orang-orang yang berbuat zolim, ya, maka ayat berikutnya 18, alladzina yastami'unal qaul, orang yang mau mendengar perkataan, wa yattabi'una ahsana. Yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Dia mau dengar, kupingnya disyukuri. Yang Allah berikan nikmat sebagai jendela ilmu, kuping. Yang kedua, mata. Yang ketiga, hati. Hati nurani. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibumu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan wajah lalakumus sam'a, pendengaran, wal absar wal afidah, mata dan hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kamu syukuri. Agar kamu syukuri. Nah, sekarang kita tingkatkan syukur kita dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Rasakan. Orang yang bertakwa sensitif hatinya. Dengan hal-hal yang dibenci Allah, dia langsung menjauh. Itu sudah bertakwa. Sensitif. Ya, maka di sini orang yang mendengarkan perkataan itu dan mengikuti yang terbaik, fayattabi'una ahsana, itu sudah mulai dengan ilmu. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka lah orang yang mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Ya, datang ngaji, dengar, mata kemana-mana ngobrol. Ada yang ngeliat, kuping dengerin orang ngobrol. Hati gerundel, nggak sempurna merasakan pembicaraan orang. Ayo kita menuju kepada petunjuk Allah. Dengar, lihat, dan perhatikan, kemudian rasakan. Timbang-timbang, mana yang baik, mana yang buruk. Maka kalau kita mau mendapat hidayah Allah, ya, mulai kita mencari ridha Allah. Bagaimana mencari ridha Allah?
lihat surat Al-Baqarah ayat 207. Firman Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dari rumah wudhu pakai baju yang rapi bagus ke masjid karena mengharap ridho Allah. Dari kantor berhenti kerja datang ke masjid karena mengharap ridho Allah. Mengorbankan waktunya, tenaganya, harta, jiwa raga mengharap ridho Allah. Ini mulai orang ada kelapangan dada. Karena yang datang ke masjid ada 3 macam. 1, hanya menggugurkan kewajiban. 2, hanya mencari pahala yang berlipat ganda. Biasanya kebanyakan pedagang, hitung-hitungan pahala. Kalau pegawai negeri kebanyakan, ayo koma cepat, karena cuma menggugurkan kewajiban. Semuanya sholatnya diterima, tapi beda nanti kehidupannya. Yang 3 yang benar, datang tujuannya menghadap Allah, mencari ridha Allah. Ini yang betul yang 3. Semuanya melaksanakan sholat, tapi beda niat masing-masing. Maka dari itu kita mulai sekarang sisa hidup kita mencari ridha Allah, akan dapat ketenangan hati. Kemudian setelah itu masuk Islam secara totalitas. Umat Islam kenapa nggak pernah menang? Ya gitu, cuma sholat, puasa, zakat, lebaran haji, lebaran syawal, ya makan ketupat, lebaran haji makan daging, udah. Sedangkan kehidupan sehari-harinya tidak Islami. Dianggap udah sholat udah, jadi paling alim, paling hebat. Enggak. Harusnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan atau totalitas. Maka ayat berikutnya 208 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang yang beriman, sekarang udah harus kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. Ya, kita di masjid Islam, di bis Islam, di kereta Islam, di pasar Islam, di kantor Islam, ya, kemudian sedang mengajar guru Islam, baru mendapat ridho Allah. Baru mendapat ridho Allah. Maka di sini dikatakan dalam ayat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, ya, dan mematuhi semua hukum-hukumnya, ya, mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah setan. Jejak langkah setan menjauh kita dari rahmat Allah. Makanya kita suka gelisah, murung, takut, sedih. Itu karena kita ikutin setan. Jadi bakhil. Ini gara-gara bakhil nih kita emosional, sombong, senang membanggakan diri. Itu karena kikir. Orang sombong kikir, orang kikir jadi punya bawaan sombong sifat. Maka di sini coba, dan janganlah kamu menuruti jejak langkah-langkah setan. Orang yang sedekah ikhlas itu 70 setan kabur. Ikhlas, nggak bisa diganggu setan. Sedekah aja. Bisa cepat mengobati sakit, karena penyakit kebanyakan psikis. Baru kemarin tuh kepala sekolah, tadinya ngajar sehat, dapat teguran, jiwanya terganggu, 2 hari kemudian meninggal. Jiwa psikis. Makanya dengan bersedekah nanti kita mampu menundukkan nafsu kita. Nafsu kita tunduk, kita nggak hitung-hitungan perasaan sama orang. Ya, orang itu mau salam, mau senyum silakan, enggak silakan. Kami terus menebarkan senyum dan salam. Ini
Ini hitung-hitungan perasaan karena bakhil, kikir. Maka celakalah orang yang sholat. Tadi tenang orang yang sholat. Tenang. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Ini celaka orang sholat. Masih hitung-hitungan. Sholatnya aja minta dinilai orang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah melihat wahai Muhammad? Apakah engkau telah melihat orang beriman? Apakah engkau telah melihat orang yang baca Quran? Apakah engkau telah melihat orang yang mendengar Quran? Orang yang mendustakan agama. Alladzi yukadzibu biddin. Yang pertama, alladzi yad'ul yatim. Ya, menghardik, berkata kasar kepada anak yatim. Ini sangat bakhil ini. Udah bakhil harta, bakhil harga diri, perasaan. Marah-marah sama anak yatim. Kasar. Padahal anak yatim itu tidak ada tempat kembali mengadu, mengeluh. Harusnya kita semua menjadi abul yatama sebagai pada Nabi. Kita menjadi bapak. Beda kita berkata kepada anak yatim, berkata kepada orang yang punya bapak. Orang yang punya bapak kita marahin, lari ke bapaknya berlindung. Anak yatim kemana? Kita harus menjadi bapak. Kalau enggak, pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Juga tidak mau mendorong memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang salat itu. Kenapa? Lupa tentang salatnya. Orang salat itu pengorbanan waktu. Dia nggak mau berkorban sedikit pun. Sholat sendiri biar cepet-cepet tapi mau dipuji orang. Ya. Sholat itu dia lupa tentang sholatnya. Udah bersih pakaian, rapi, berkata. Kita baca Al-Fatihah itu yang namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji milik Allah. Jangan sampai kita songong dan sombong ketika dipuji orang. Jadi orang beriman harus tawadu. Orang yang mengerjakan sholat harus tawadu. Enggak ada yang sombong. Makanya dia merangkul anak yatim, memberi makan orang miskin. Jadi kalau sholat kita berulang-ulang tapi kita nggak peduli kepada lingkungan, nggak peduli kepada sama manusia, fawailul lil musallin, celaka sholat kita. Alladzina hum an sholatihim sahun, lupa, nggak tahu apa makna efek dari sholat itu. Kemudian dia riya, minta apresiasi dari orang dengan sholat. Sedekah gak mau, baru sholat aja minta dapat untung, dapat pujian. Walladzina hum yura'un. Nah kalau nempel dua sifat ini, lupa sholatnya, kemudian dia riya sholatnya, dia akan melarang segala yang berguna untuk dinikmati orang lain. Ada orang sampai mau dikirim sendalnya, beli sendal, jangan. Pinjam pulpen nggak dikasih, minta air nggak dikasih, mau minta daun buat lalap nggak dikasih. Parkir depan rumahnya ada tempat kosong, dia larang. Itu wayam naunal maun. Wayam naunal melarang barang-barang berguna dinikmati orang lain. Kenapa? Lihat aja sholatnya riya, pasti sholatnya riya. Lihat aja dia nggak paham sholatnya, cuma buru-buru, cepet-cepet, udah assalamualaikum. Karena dia tidak tahu, lupa tentang sholat. Ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan tenaga, jiwa untuk mengharap ridha Allah. Jadi orang yang sholat terbagi tiga, ada wail, ada tenang jiwanya, tenang, ada yang mendapat keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang mukmin. Makanya orang Islam banyak, tapi imannya belum masuk. Makanya nggak beruntung terus. Kapan pertolongan ke Indonesia datang dari Allah? Islamnya banyak, orang berimannya yang kosong. Allah itu hanya memberi pertolongan kepada orang beriman. Ada malaikat diutus 2 untuk memberi azab kepada satu kampung.
Dilihat ada orang sholat malam, ada yang lagi sholat. Naik lagi lapor, ya Allah, ada yang sholat ibadah kepadamu. Hancurkan, kalau perlu dia duluan yang mati. Karena dia sholat gak peduli orang lain, gak peduli lingkungan. Seolah-olah dia paling alim, paling soleh. Ya akhi, Allah wajibkan kita sholat, puasa, zakat, supaya kita berguna bagi orang lain. Bukan egois, sombong, paling alim, paling hebat. Enggak. Kalau kita sholat menganggap paling hebat, paling alim, wailul lil musallin. Ingat, sholatnya bukan membawa dia kebaikan, kecelakaan. Ini harus sadar, sekarang harus rubah. Sisa umur kita betul-betul sholat kita bermakna. Jangan lalai, jangan lupa dengan sholat kita. Kalau daimun, udah mulai kita tenang. 2, daimun sama ngeluarin zakat. Itu udah tenang. Belum sodako, kurban, ya. Sholat dengan zakat aja udah tenang, ya. Hilang daripada halu'a. Illal musholin, kecuali yang sholat setia kemudian mengeluarkan zakat. Kalau sholatnya riya, tidak mau mengeluarkan zakat, bantuan orang lain, wailul lil musholin. Kalau sholatnya khusyuk, tunduk patuh kepada Allah karena mengharap ridhonya, relanya Allah, muflihun, sukses, mendapat kemenangan. Maka di Quran tidak ada qad aflahal muslimun, tidak ada, kecuali dia mukminun. Cuma di Quran ada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Udah mau mati. Kalau lagi hidup kita harus bermanfaat bagi orang. Kalau udah mau mati, jangan sampai ente mati kecuali tunduk patuh kepada Allah. Nggak dibilang mukminun kalau itu. Mukminun tuh ketika berguna dia di dunia akhirat. Dunia berguna. Adanya kita manusia aman, orang beriman. Kalau kita jadi petugas orang beriman, kita menjalankan amanah. Ini masjid al-amanah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman kalau orang itu tidak menjalankan amanah. Hati. Ya, sholat iya 1000 rakaat. Atau sehari 50 rakaat. 17 wajib, yang lainnya sunnah-sunnah. Sampai 40 orang sholat. Tambah qobliyah ba'diyah, tambah duha, tambah tahajud, bisa 40 rakaat. Tapi tidak amanah, tidak ada iman. La imana liman la amanatalah, waladina liman la ahdalah, kata Nabi. Dan tidak beragama orang itu kalau tidak mau belajar ilmunya. Udah ikut-ikutan sholat, udah nggak pernah mau belajar ilmunya, makanya jadi bisa jadi wailul lil musallin. Harus ada ilmunya, harus ada taklim. Saudaraku seiman, mudah-mudahan iman kita meningkat, ya. Dan seislam, Islam itu rukun Islam, kewajiban yang diberikan Allah kepada kita agar kita menjadi orang baik. Sholat, zakat, puasa, haji agar kita menjadi orang baik. Allah Maha Kaya. Kemuliaan Allah tidak terbatas. Meskipun seluruh manusia kafir, Allah tetap mulia, tidak berkurang. Meskipun seluruh manusia beriman, tetap mulia Allah tidak bertambah, tidak terbatas. Sholat, puasa, kembali kebaikan kepada kita. Karena Allah wajibkan. Kita mampu menundukkan nafsu kita, mampu menundukkan nafsu kita. Maka dari itu kita harus ibadah sholat kita, puasa kita, dan semua ibadah yang lain karena mengharap ridho Allah. Artinya kalau kita ingin mendapat ridho Allah, coba di sini. Seyoknya kita masuk Islam keseluruhan untuk mendapat ridha Allah. Kita cuma ibadah ritual aja Islamnya. Di kantor udah nggak ada Islam. Di tempat kerja nggak ada Islam. Bawa Grab ditanya, sampai di mana? Udah nih deket lagi, padahal baru mau jalan.
Ada lagi di telepon, udah jalan belum? Iya nih, siap-siap. Padahal mau mandi, ganti baju. Mana? Ingat Allahnya udah nggak ada. Ingat Allah sudah nggak ada. Jadi Islam tidak secara keseluruhan. Maka di sini dikatakan kalau mau mendapati ridha Allah, kita harus masuk Islam secara keseluruhan. Yaitu berpikir kita nih cara Islam. Berpikir cara Islam. Kemudian bertindak kita, perilaku kita cara Islami. Mulai nih sekarang, ya, di setiap tempat, di setiap keadaan dan di setiap waktu perilaku kita, sikap kita Islam. Sehingga tiap tempat dalam setiap waktu Islami. Kemudian ideologi kita ideologi Islam. Ya. Kemudian ekonomi kita Islam. Politik kita Islami. Ini keseluruhan. Di Quran itu bicara ekonomi, sosial, politik, budaya itu hampir 88 ayat persen, 88%. Untuk ibadah ini cuma 12, ibadah ritual. Cuma 12%. 88% kehidupan kita ini. Kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, kemasyarakatan. Cuman kita mau pakai Quran cuma yang 12% doang. Maka udkhulu fi silmi kafah. Jadi ideologi, ekonomi, politik, sosial kita Islam. Begitu juga budaya kita Islami. Islam harus merasuk ke dalam hati dan membentuk sikap mental yang Islami serta tindakan yang Islami. Artinya kita keluar dari sekulerisme dan liberalisme. Ini kebanyakan sekuler liberal sholat kita doang ya. Sholat sungguh-sungguh, tapi yang lainnya kita tidak Islam. Nah ini udah harus sadar. Mau dapat ridho Allah dalam segala perilaku, sikap dan tingkah laku kita. Nah kita rajin ke masjid. Ada nggak bawa anak ingetin laki-laki, ayo ke masjid. Ingetin istri dan anak perempuan sholat. Enggak, kita aja mau ke masjid sendiri. Masa duduk di rumah. Kehidupan sosial rumah tangga aja kita sudah tidak Islam. Bahkan sampai di masjid bangga, anak saya kerja di sini. Tapi dilarang pakai jilbab, nggak apa-apa, yang penting gajinya gede. Nih. Udah mah begitu sudah banyak. Kenapa Allah wajibkan perempuan tutup aurat sholat? Supaya pandai menjaga diri dalam pergaulan dengan lawan jenis. Kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, yang namanya sodakoh juga ini. Orang miskin nggak punya duit, mau sodakoh, udah amar ma'ruf nahi mungkar, sodakoh. Senyum, sodakoh. Memberi salam, sodakoh. Banyak orang miskin sodakoh sebenarnya kalau dia mau bersedekah. Ini enggak datang kepada Rasulullah beberapa orang miskin, ya Rasulullah, kalau gitu pahala kami dikit, pahala orang kaya banyak. Kami sholat, mereka sholat. Mereka sedekah, kami tidak bersedekah. Bagaimana kami mendapat pahala banyak? Akhirnya Nabi kembangkan makna sodakoh. Tabasumuka fi wajhi ahika sodakoh. Senyum kamu kepada saudaramu sedekah. Irsyaduka lirojulin, ya, tunjukkan kamu kepada jalan orang yang sesat, sedekah. Orang nanya jalan, naik Grab, naik motor, itu masa buduk. Tuh, RT berapa? RW berapa? Situ Pak. Sedekah. Menunjukkan orang sesat, sedekah. Memandang orang yang buruk rupa, orang yang nggak banyak negor, buruk rupa karena nggak bagus tampangnya, kita tegur, assalamualaikum, kita sapa, sedekah. Ini perkembangan Nabi kepada orang miskin untuk bersedekah. Ya. Jadi sedekah itu banyak lah. Kamu menyingkirkan segala yang mengganggu di jalan. Duri, tulang, lobang kamu tutup, batu besar kamu pinggirkan, pohon yang roboh kamu geser, bangkai tikus kamu amankan baunya, sedekah. Bisa jadi orang miskin itu sedekahnya lebih banyak daripada orang kaya, karena peduli dengan lingkungan.
Jangan main-main. Kita malah bukan menguburkan bangkai tikus, ada tikus mati kita buang di jalan. Ada tikus di jalan kita kubur, cari kayu. Kita punya duit, kita nggak punya pacul, panggil tukang pacul, nih duit, kuburin. Pendam, jangan sampai mengganggu orang. Itu hikmah dari kita sholat, puasa, zakat. Kita sholatnya harus bersih, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Kemudian dengan lingkungan kita cuek, masa bodoh. Ini DKM sebelum sholat, imam, apalagi imam paling tanggung jawab. Imam sebelum sholat masih ada bau, nggak sedap. Itu imam jangan takbir dulu. Imam cari dulu. Imam mengkondisikan semua jamaah sholatnya khusyuk. Imam cari tengok. Coba di sana ada bau apa itu? Ada nggak? Bangkai. Buang dulu baru Allahu Akbar. Di samping rapikan shaf, juga tidak ada bau nggak sedap dan tidak ada yang teriak-teriak. Tuh siapa tuh berantem ribut? Coba damaikan dulu sebelum Allahu Akbar. Kita kondisikan khusyuk sholat kita. Nabi awal-awal sholat itu Utsman bin Affan dan satu sahabat Ansor kerjaannya merapikan shaf di awal sholat. Setelah dirapikan, Utsman bilang, Nabi, stau wa'tadilu, sawu sufufakum. Karena masih belajar awalnya. Setelah jadi sahabat dekat dengan kalimat sawu sufufakum langsung rapi. Tapi awalnya ada yang mengatur. Anak-anak jangan diusir. Dia generasi berikut yang meramaikan masjid. Dikondisikan tenang, dikondisikan dapat mengikuti sholat dengan baik. Biasa yang marah-marah sama anak-anak itu yang mau pahalanya banyak. Seolah-olah dia paling alim. Rangkul. Ini paling banyak anak kecil ke masjid, bapaknya tidur di rumah. Harusnya sama bapaknya. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, mau sampai kapan sholat kita begini terus? Mau sampai kapan? Apakah kita sendiri egois? Allah nggak suka. Ya, sampai amar ma'ruf nahi munkar aja sedekah. Coba, ayo kita rubah sikap kita. Maka coba kita islami dalam segala lini, dalam segala hal, perkataan, pikiran, perbuatan, perilaku. Islam. Cara makan, cara minum, cara menerima tamu, cara bergaul. Islam. Jangan tidak peduli yang lain. Kita sholat ini setelah menyebut nama Allah 3, alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita wajib baca, rukun ini di setiap rakaat. Segala puji milik Allah. Berarti orang yang beriman harus tawadu. Orang yang sholatnya benar harus tawadu, tidak sombong. Ar-Rahmanir Rahim, kata Imam Syafi'i, kalian sholat di masjid, keluar dari masjid kalian batalkan sholat kalian. Ya Tuan Guru, kata muridnya. Bagaimana saya nggak batalkan? Semua syarat saya sudah penuhi. Iya, kamu sholat berjamaah di masjid, tapi begitu keluar kamu sombong. Kamu bohong dalam berdagang. Kamu menipu saudaramu. Sedangkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kamu berani berbohong, tidak adil. Sedangkan kamu tidak beriman dengan Malik Yaumiddin. Ada hari pembalasan. Kita semua akan kembali kepada Allah. Semua perbuatan, perkataan kita diperhitungkan di hadapan Allah. Baca doang tapi gak diimani. Penguasa di hari pembalasan. Dan tidak ada satupun manusia luput, pasti akan bertemu Allah. Dan mempertanggungjawabkan. Hartanya banyak, tanggung jawab hartanya banyak. Mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak luput. Bahkan ada orang yang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Tapi Allah kasih unjuk nih. Inti suka fitnah orang. Inti ada catatannya. Tapi ditutup di dunia, tutup di akhirat. Cuma di akhirat catatannya tetap tukang ghibah, namimah, ngadu domba, tukang bicara aib orang, hati, tercatat semua, tidak luput, kecil atau besar semuanya tercatat.
Cuman kalau kita pandai menutup aib orang, Allah jaga aib kita. Man satara akhahu mu'minan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menutup aib saudaranya, Allah tutup di dunia dan akhirat. Tapi catatan tetap ada. Hati. Makanya kita kemudian berjamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami. Terus mau egois sendiri paling alim, sendiri paling hebat. Allah suruh mengabdi berjamaah sama-sama. Nahnu kami, dan kepadamu kami minta tolong. Makanya nggak boleh paling alim, paling pahalanya paling banyak, enggak, semuanya berlomba-lomba sama-sama. Rangkul saudaranya. Ada orang sholat begini, tambah banyak tambah padat jadi begini. Dibilang kedinginan karena jamaah tambah banyak padat. Nabi katakan layinu aktafakum, lembutkan pundak-pundakmu ketika kamu sholat berjamaah. Kasih kesempatan temanmu masuk. Jadi dari begini perintahnya, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada, di bawah dada, di atas pusar. Kemudian ada yang begini, berarti jamaahnya padat. Biasanya satu shaf cuma 30, jadi 35. Mungkin aja naik tangan karena rapat. Jangan saling menyalahkan, ya, jangan saling menyalahkan. Coba saling membetulkan. Ini saudara semukmin, saling jadi mulai meningkat kehidupan kita, jangan sampai sia-sia. Mungkin untuk sementara ini kita tingkatkan, ya, kehusuan kualitas. Kita semua masih melaksanakan sholat, belum banyak, bahkan bisa dihitung yang menegakkan sholat. Sedangkan perintah di Quran, tegakkan sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Apa yang kita lakukan dalam sholat, kita tegakkan dalam kehidupan kita. Kalau ada perintah di Quran, kerjakan sholat, kasih tahu saya. Yang ada qoma yukimu, iqoma yukimuna, mukimis sholat, mukimus sholat. Dan sholat wajib harus dimulai berdiri, kecuali yang sakit. Wa qumu lillahi qanitin. Perintahnya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Pelihara, jaga sholat-sholat dan sholat yang tengah. Dan berdirilah, wa qumu lillahi qanitin, menghadap Allah dengan khusyuk. Berarti kita berusaha kalau sholat wajib di awal dengan berdiri. Kecuali yang sudah tidak bisa berdiri, maka duduknya pahalanya sama dengan sholat yang berdiri. Musafir, kalau mukim sholat 4 rakaat, ketika musafir 2 rakaat, maka kata Nabi pahalanya yang sholat 2 rakaat musafir sama dengan 4 rakaat mukim. Tuh, Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Jangan pakai celah, itu sholat musim 4, enggak, musafir rukhsah. Sholat 4 capek, emosional, marah-marah sama orang, banyak dosanya. Udah dikasih kesempatan 2 aja, biar bisa tenang istirahat, ngomong lebih baik, ngobrol baik. Besok mau cari pahala, tambah lagi sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, baru turun dari bis kecapean, ada yang tegur, ngamuk, udah 2 rakaat sholat, ingat Allah, kemudian tenang istirahat, bicara tetap santun, ramah, ya. Itu barang siapa yang mengambil rukhsah aku suka kepada dia, daripada memaksakan kemudian dia tidak terkendali emosinya. Orang yang musafir puasa di Ramadan dia batalkan, dia mau puasa diganti hari lain, bagus, karena capek musafir. Jangan sampai marah-marah banyak orang, dosa, percuma lo disuruh sholat puasa supaya baik sama orang. Maka diberi kesempatan bagi musafir, kalau memang jauh dan letih, buka, nanti ganti di hari lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit dan musafir, hitung berapa hari, ganti di hari lain, bukan di bulan Ramadan. Jelas ya? Maka mari, jangan sampai sia-sia. Sholat udah ribuan tapi masih sedih, masih penakut, masih gelisah.
Hah? Lupa terus sama Allah, main-main sholatnya. Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin apa yang disampaikan bermanfaat. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya masalah din yang lurus tadi Pak. Terus yang kedua itu Islam apa Pak? Itu di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 208. Ya, 208. Islam kafah. Ya. Itu kan di Al-Baqarah itu juga ada surat kutiba alaikumul qisas. Itu kan susah Pak. Yang kedua kutiba alaikumul qital. Itu Al-Baqarah juga. Itu susah juga. Kalau kutiba alaikumus syiyam itu bisa gitu. Mungkin yang dua itu agak susah untuk melaksanakannya. Ya. Jadi kita lihat di sini mungkin illa qalila yang mau masuk surga itu agak susah juga Pak. Susah ya? Kecuali sedikit Pak. Ya. Seperti di hadis Rasul itu kan nanti umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Tapi yang bisa masuk surga itu hanya satu Pak. Ya. Itu mohon ditunjukkan golongan mana. Baik. Dan bagaimana secara pelaksanaan seperti apa untuk mewujudkan seperti yang Bapak bicarakan tadi Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Jasman. Ini pertanyaan mungkin bagus jika memperjelas apa yang tadi disampaikan. Jadi kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, ya. Kutiba alaikum idza hadara ahdakumul maut. Ada berapa kutiba di Quran. Sebelum siam ada kutiba alaikumul qisas fil qatla. Terus nanti 216 kutiba alaikumul qital. Ada yang dikerjakan belum ada kekuasaan pemerintah, kutiba alaikumus syiyam. Ada yang dikerjakan kalau ada kekuasaan. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri menegakkan itu. Jadi ketika udah ada pemerintahan, pemerintah yang menegakkan kisos. Ya, bukan berarti ini ada suku Madura, ada suku Makassar berantem, terus mau minta kisos masing-masing, enggak, penguasa. Ya, penguasa. Kayak kisos, kemudian qital, perang juga ada komando, enggak sendiri-sendiri dalam Islam. Dalam surat 180 itu ya, kutiba alaikumul qisas fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Itu yang langsung ditegakkan qisas kalau budak membunuh budak. Kalau tuan membunuh budak perlu diadakan pemeriksaan. Orang merdeka membunuh orang merdeka langsung ada hukum qisas, tapi yang melakukan penguasa. Karena nggak ada dendam di antara kelompok keluarga maupun suku, penguasa yang juga perempuan. Kalau perempuan bunuh perempuan ada langsung qisas. Tapi kalau perempuan bunuh laki ada apa ya? Apa dia mau diperkosa? Ya, lain lagi, nggak langsung qisas. Itu harus ada bisa. Yang langsung qisas al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Tapi kalau tuan orang merdeka bunuh budak atau budak bunuh orang merdeka, tuan, itu perlu ada pemeriksaan karena nggak selevel. Ya, perempuan bunuh laki atau laki bunuh perempuan, ada pemeriksaan. Tapi kalau selevel, nah ini kita tegakkan qisas jika ada penguasa pemerintahan Islam. Begitu juga qital. Qital itu berdasarkan instruksi penguasa. Jelas ya? Jelas ya? Jadi untuk dilakukan hukum pidana
jika ada sistem pemerintahan Islam. Hukum apa? Yang potong tangan dipotong tangannya. Kayak Saudi kan kerajaan yang melakukan. Yang melukai 3 cm dilukai 3 cm. Tapi memaafkan lebih baik karena dia unsur nggak sengaja. Atau diganti dengan fidyah, musallamah. Dibunuh kata keluarganya, udah jangan dibalas bunuh deh. Akhirnya yang keluarga yang membunuh kasih uang. Boleh seperti itu, ya. Tapi kalau nggak rela, tegakkan hukum kisos. Tapi siapa yang menegakkan? Penguasa. Kemudian, apalagi tadi? Islam terbagi 73. Hadis Nabi. Ya. Iftaraqatil Yahud ila ihda wa sab'ina firqah. Wa iftaraqatin Nasara ila sintaini wa sab'ina firqah. Walladzi nafsi biyadi Muhammad, demi jiwa Muhammad di tangannya. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi jiwa Muhammad di tangannya. Ya demi Allah. La taftariqanna ummati ila salasin wa sab'ina firqah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar wa wahida fil jannah. 72 golongan masuk neraka, 1 masuk surga. Sahabat bertanya, manhum, siapa mereka yang 1? Ada 3 hadis dengan 3 jawaban. Semuanya saling melengkapi. Yang 1 hadis, alaikum bil jamaah, kamu harus bersatu, tidak boleh kelompok-kelompok. 1. Jadi nggak boleh ada saling menyalahkan, menjatuhkan, menuduh, memvonis. Umat Islam harus sebagaimana sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Al-jamaah. Selalu yang mau bersatu. Selalu yang mau bersatu itu yang masuk kelompok masuk surga. Bukan yang membuat kelompok kecil-kecil sendiri. Ini jangan sholat sini nih, Masjid Muhammadiyah, dia sholat. Jangan sholat sini nih, Masjid Persis, dia sholat. Jangan sholat sini nih, Masjid Nahdlatul Ulama, dia sholat. Karena dia mau bersatu, itu kelompok yang masuk surga. Bukan yang bikin pecah. Al-jamaah. Sebagaimana sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hadis satu lagi yang lain, as-sawadul a'zam. Kamu harus ikuti mayoritas umat Islam dengan ada pimpinannya. Yang mayoritas yang banyak. Bukan kita bergabung dengan yang kecil-kecil. Penguasa yang lebih luas itu yang al-jamaah juga. Nabi bilang as-sawadul a'zam. Sayyid siyadah, penguasa yang siyadah, sawad. Penguasa yang lebih kuat itu kita ikut. Ya, karena itu dimulai tandanya dia merangkul, menyatu. Macam-macam. Yang ketiga, man ana alaihi ma ana alayya wa ashabi. Siapa yang ikut sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, itu yang masuk surga. Jadi semuanya hadis 3 ini saling nyatu. Ternyata jamaah itu kembali kepada Quran dan sunnah. Berarti ikuti sunnah dan ikuti Quran dan sunnah khulafa rasyidin. Khalifah yang lurus. Itu jamaah juga, penguasa jamaah ada khalifah. Itu yang kita ikuti. Itu kelompok yang masuk surga. Ada pun yang bilang aneh kelompok ini, aneh nggak mau bergabung. Aneh kelompok ini nggak mau bergabung. Enggak, ayo kita menyatu. Itu yang masuk surga. Yang ngajak bersatu dan berjamaah. Ada yang belum jawab? Katanya Islam sulit. Enggak, kitanya aja yang mempersulit diri. Inna dina yusrun walan yusyadad dinu ahadun illa ghalabah. Sungguhnya din itu mudah dan tidak ada yang dipersulit oleh agama kecuali dia mampu mengatasi. Fasyaddidu, sungguh-sungguh dalam beragama. Fasyaddidu, sungguh-sungguh. Udah wajib sholat, puasa, zakat, haji. Ayat 100 terakhir Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa, mewajibkan, menyusahkan satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha maka sabat wa alaiha makta sabat, bagi dia pahala, bagi yang melakukan, atas dia hukuman dosa
bagi yang dilakukan kesalahan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, tuh doa terakhir tuh. Kalau ada kurang kesalahan ibadahane, maafin ya Allah, ampuni. Suruh begitu doa. Jadi pasti ada yang masuk surga banyak kan? Kalau mau. Bukannya sulit. Ya, kalau mau. Ada lagi? Cukup? Satu lagi deh. Pada mau makan siang kayaknya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Namanya Endang Pak. Sambil ta'aruf kenalan nama saya ini kita. Iya, nama saya Endang Pak. Ya, ini baginda Endang. Endang. Ya. Baginda Nabi pernah berkata di dalam kitabnya, aku wasiatkan Al-Quran dan hadis sunnah Rasul itu tidak akan sesat umat, maksudnya umat Nabi Muhammad gitu. Nah, yang pertanyaan saya cuma satu Pak, kenapa selain hadis Quran tuh masih banyak kitab-kitab lain pegangan gitu? Terima kasih Pak. Ya. Hadisnya begini, inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Nabi yang ngomong nih, wa khairul hadi hadi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan paling benar Al-Qur'an. Hidayah, tuntunan, contoh yang paling baik sunnah. Jadi Al-Qur'an asas hukum, sunnah thariqah metode dalam menjalankan hukum, pedoman. Sunnah dalam menjalankan pedoman. Maka beriman kepada sunnah seperti kita beriman kepada asas. Orang Yahudi Nasrani menjadi pecah belah, berselisih, berantem sampai ada yang nggak mau lagi jadi sekuler, liberal karena banyak kitab karangan ulama-ulama mereka. Banyak kitab karangan ulama mereka. Ketika mereka membaca karangan ulama mereka, Quran disingkirin, hadis Nabi disingkirin. Akhirnya mulai pecah tuh. Ente baca kitab lain ribut dengan karena banyak ijtihad. Ijtihad itu adalah usaha maksimal pemikiran untuk memecahkan masalah. Ijtihad ulama yang di sini beda dengan yang di sana. Ijtihad ulama Abu Hanifah beda dengan ijtihad Imam Malik di Madinah. Ijtihad Imam Malik beda dengan ijtihad Abu Hanifah. Abu Hanifah itu sumber hukumnya Quran, hadis mutawatir, kias dari Quran. Kias langsung. Karena di Irak perpecahan itu Islam sudah banyak. Jadi lebih bersandar setelah hadis mutawatir kuat langsung kias dari Quran. Kalau Imam Malik tinggalnya di Madinah, Imam Masjid Nabawi. Al-Quran, hadis Nabi, mutawatir atau seorang, kemudian perbuatan ahli Madinah jadi sumber hukum. Baru kias keempat. Beda gak? Beda. Itu imam mazhab. Bagaimana dengan ulama-ulama yang belakangan? Ane juga kalau ada yang tanya, ane gak bisa jawab, ane pikir-pikir, ane jawab. Kadang-kadang jawabannya temporer. Hanya berlaku cuma sebulan, 2 bulan. Atau berlaku di tempat terbatas. Cuma berlakunya di Sunter Agung. Tempat lain beda lagi masalahnya. Gak berlaku aturan ini. Bisa begitu. Maka jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pasti kita bersatu. Jadi kalau bersatu, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ikuti aku dan sahabat. Pasti bersatu. Ini kita gara-gara tinggalin Quran. Akhirnya kita pecah terus. Maka dikatakan oleh ulama, indama tarokal muslimun al-Quran wa tamassaku bi aqwalis sahabah bata'a yaftarikun, mulai pecah. Ketika Quran ditinggalkan, kemudian umat Islam berpegang pada pendapat sahabat yang meriwayatkan banyak hadis Nabi, mulai pecah. Quran nggak dipakai, hanya hadis. Wa indama tarakal Quran wa aqwalis sahabah tamassaku bi aqwalil ulama. Ketika mereka tinggalkan Quran dan hadis, mereka pegang kepada perkataan ulama. Mulai pecah lebih meluas. Pecah lebih melebar.
Wah, ketika dia bertahan dengan pendapat ulama, mereka berpegang pendapat siapapun meskipun orang bodoh, meskipun orientalis, untuk mempertahankan pendapat mereka. Kembali fa'udu ilallah war rasul. Kembalilah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Insya Allah kita yang selamat tadi yang satu kelompok. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakarat maut wan najata minan nar wal fauza bil jannah wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'ah wa arinal batila batilan fanajtanibah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.